Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan lanjutkan bagian ketiga dari larutan penyangga atau buffer, yaitu yang meliputi prinsip kerja buffer, lalu pengaruh penambahan asam, basa, dan air terhadap pH buffer. Lalu nantinya ada materi pengayaan, yaitu kapasitas buffer. Yang pertama, prinsip kerja larutan buffer atau larutan penyangga. Setiap buffer mengandung komponen asam dan basa konjugasi, di mana setiap pasangan konjugasinya berasal dari garamnya. Untuk larutan penyangga asam, yaitu penyangga asam kalau ditambahkan asam kuat, maka akan bereaksi dengan garam, menghasilkan asam lemah dengan air. Jadi larutan penyangganya ini mengandung komponen garam yang bereaksi dengan asam kuat yang ditambahkan. Sementara kalau pada larutan penyangga asam ditambahkan basa kuat, maka komponen penyangga yang bereaksi dengan basa kuatnya itu adalah asam lemahnya. Ya, bereaksi dengan asam lemah menghasilkan garam dan air. Jadi ingat saja, setiap buffer pasti mengandung komponen asam basa. Jadi kalau ditambah asam bereaksi dengan komponen basa, kalau ditambah basa bereaksi dengan komponen asam, ya. Jadi contoh larutan penyangga asam adalah CH3COH dan CH3CONA. Ini asam lemah. Nah, ini garamnya yang mengandung basa konjugasi. Jadi komponen asam lemahnya adalah CH3COH, komponen basa konjugasinya yaitu garamnya ini, ya. Jadi reaksi keseimbangannya adalah CH3COH menjadi CH3CO- ditambah H positif. Ketika ditambah asam HCl, jadi HCl-nya akan bereaksi dengan komponen basa, yaitu CH3CONA tambah HCl menghasilkan CH3COH tambah NaCl. Sementara kalau ditambah basa NaOH, maka NaOH akan bereaksi dengan komponen asam ini. Berarti CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONA tambah H2O. Demikian ya cara kerjanya. Nah, ini gambarannya. Inilah buffer, komponennya asam dan basa konjugasi. Kalau ditambah H positif, maka H positif atau asam ini akan bereaksi dengan basanya ini. Demikian ya. CH3CO- tambah H positif dan CH3COH. Tapi kalau ke dalam komponen ini, dalam campuran ini tambahkan basa, maka OH negatif akan bereaksi dengan asam. Ini CH3COH bereaksi dengan basa yang ditambahkan ini ya. Basa kuat akan mencari asam, sementara asam kuat akan mencari komponen basa. Demikian ya. Asam jumpa basa, basa jumpa asam. Nah, itu dia pada prinsip kerjanya. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa sehingga dapat mengikat ion H positif maupun ion OH negatif. Nah, untuk larutan penyangga basa, ingat kalau ke dalam larutan penyangga basa kita tambahkan asam kuat, maka asam kuat yang ditambahkan tersebut akan bereaksi dengan komponen basanya, yaitu basa lemah menghasilkan garam dan air. Sementara kalau ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan basa kuat, maka basa kuatnya akan bereaksi dengan komponen garamnya, karena garamnya mengandung asam konjugasi, menghasilkan basa lemah dan air, itu ya. Contoh larutan penyangga basa yaitu NH3 dan NH4Cl. NH3-nya sebagai basa lemah, NH4Cl-nya sebagai garam yang mengandung asam konjugasi. Jadi reaksi keseimbangannya adalah NH3 tambah H2O menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Bagaimana kalau ke dalam penyangga basa ini ditambahkan asam? Jadi penambahan HCl, maka ingat ketika ditambah asam akan bereaksi dengan komponen basa. Berarti NH3 tambah HCl menghasilkan N4Cl. Sementara kalau ditambah basa, maka basa ini akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu komponen asam pada penyangga basa ada pada garamnya ya. Jadi N4Cl tambah NaOH berubah menjadi N4OH tambah H2O. Masih ingat kan? NH4OH ini kan terurai ini menjadi NH3 dan H2O lagi balik ya.
Nah, dalam gambarannya dibuat, jadi komponen buffer itu adalah untuk penyangga basanya itu adalah ini NH3 dan NH4 positif. Jadi kalau ditambahkan asam, maka akan bereaksi dengan komponen basanya. Ini ya. Sementara kalau ditambahkan basa, OH ini maksudnya ya, OH, maka akan bereaksi dengan komponen asam. Ini ya. OH negatifnya mencari komponen asam, H positifnya mencari komponen basa. Oke ya. Larutan yang mengandung NH3 dan NH4 positif dapat mengikat H positif maupun OH negatif. Pengaruh penambahan asam, basa, dan air terhadap pH buffer. pH larutan penyangga yaitu memiliki range atau daerah pH atau trayek sekitar demikian ya, kita buat ya. Jadi satu satuan ke atas, satu satuan ke bawah. Itu dimana ketika ke dalam penyangga ditambahkan larutan basa, nah, pH larutan penyangga di sekitar sini lah, jadi naik sedikit. Jadi awalnya di sini, ketika ditambah basa, jadi naik sedikit ya, jadi tidak sampai satu satuan. Nah, ketika ditambah asam, diturun, pH larutan penyangganya turun, tapi tidak sampai ke, jadi kalau kita tarik garisnya, nah, ini naik sedikit, ini turun sedikit ya. Nah, bagaimana kalau ditambah air? Nah, jadi kalau ditambah air, nah, pengenceran ini sama sekali tidak berubah karena berada di sini juga ya. Loh, kok bisa demikian? Nah, pH larutan penyangga pada pengenceran itu karena tidak mengubah komposisi dari penyangga itu sendiri. Nah, nanti kita buktikan di mana nilai pH larutan penyangga hanya bergeser sedikit dari pH semula. Perubahan pH ini dapat diabaikan. Pembuktiannya kita buat dari contoh soal berikut. 100 ml larutan yang mengandung CH3COH 0,1 mol, 0,01 mol, dan CH3CONA 0,02 mol. Yang harga Ka-nya 10 pangkat negatif 5 tentukan. Ini biasanya pertanyaannya lebih dari satu, karena kita membuktikan sejauh mana buffer itu dapat menahan pH ya. Yang pertama pH larutan, artinya setelah bercampur ya, lalu pH larutan ketika ke dalam campuran tersebut ditambah HCl, lalu ditambah NaOH, lalu ditambah air. Jadi lengkap pH awal, lalu ditambah pH asam, ditambah basa, ditambah air. Kira-kira perubahan pH-nya bagaimana? Nah, jadi untuk pH larutan atau pH awal campuran adalah itu cukup dengan memasukkannya ke dalam rumus H positif dari buffer asam ini ya. Masukkan saja H positif sama dengan 10 pangkat negatif 5, mol asamnya 0,01, mol garamnya 0,02. Nah, untuk X-nya nggak ada masalah ya, karena garamnya CH3CONA, X-nya ini nilainya 1, jadi jumlah komponen lemahnya ya. Maka H positif 5 kali 10 pangkat negatif 6, sehingga pH hanya 6 kurang log 5. Nah, jadi kalau dikalkulatorkan, kita kalkulatorkan aja ya, karena kita melihat besar perubahan pH-nya. Jadi pH awalnya adalah 5,30 awal. Bagaimana setelah ditambah HCl? Nah, untuk bagian B-nya, jadi ingat pH larutan bila ditambah 0,01 mol HCl, maka HCl-nya akan bereaksi dengan komponen basa. Jadi kita tulis dulu komponen asam lemah dari buffer tadi 0,01, mol garamnya 0,02. Nah, jadi ini ditambah 0,001 mol HCl. Jadi HCl ini bereaksi dengan komponen mana? Ingat, ketika ditambah asam maka akan bereaksi dengan komponen basa. Komponen basanya berarti pada garamnya ya. Asam lemah, basa konjugasi, itu ya. Maka CH3CONA-nya ditambah HCl menghasilkan CH3COH NaCl. Kita buat tabel MRS sama aja ya, setelah atau sisa. Jadi mula-mulanya CH3COH kan ada ini 0,01, sementara CH3CONA 0,02. Jadi ini udah ada mula-mula. Sebelum masuk pun HCl-nya nih udah ada ini, itu maksudnya. Lalu masuk HCl-nya sebesar 0,01 mol. Maka HCl-nya habis. Ke sebelahnya ini 0,01, ini 0,01. Kita buat baris sisanya 0,019 untuk garamnya,
Sementara HCl-nya habis, nah ini bertambah, asamnya bertambah ya. Sudah pasti karena asam yang ditambah 0,011 mol. Maka kita masukkan ke dalam rumus H positif sama dengan 10 pangkat negatif 5. Mol asamnya ini jangan terbalik ya. Mol asamnya yang ini. Nah, 0,011, mol garamnya 0,019, X-nya 1. Jadi H positif sama dengan 11/19 kali 10 pangkat negatif 5. Sehingga pH sama dengan 5 kurang log 11/19. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, pH setelah penambahan HCl-nya menjadi 5,24. Jadi kalau kita hubungkan ke pH awal tadi sebelum ditambah HCl, itu 5,30. Berarti perubahan pH-nya hanya sedikit ya. Dari 5,30 menjadi 5,24, sehingga dapat diabaikan. Jadi itu sebagai bukti sifat penyangga ya. Dapat menahan harga pH meskipun ditambah asam kuat. Lalu untuk bagian C, pH larutan bila ditambah 0,001 mol NaOH. Kita buat lagi komponen buffer awal, asam lemaknya 0,01, garamnya 0,02. Jadi ketika ditambah NaOH, maka akan bereaksi dengan komponen asam. Reaksinya demikian. Kita buat tabel mula-mula reaksi, sisa. Nah, mula-mulanya CH3COH 0,01, ini dia 0,02 ya. Masuk NaOH 0,01, maka habis. Jadi peroleh reaksinya ini. Kita cari ke baris sisa, CH3COH-nya berubah menjadi 0,009. Sementara NaOH-nya habis, garamnya bertambah 0,021. Nah, kita masukkan kembali ke rumus buffer asam. pH-nya 10 pangkat negatif 5. Lalu mol asamnya ini tadi tinggal masukkan ya. Mol garamnya ini. Nah, H positif 9/21 kali 10 pangkat negatif 5, sehingga pH 5 kurang log 9,29/21. Kita kalkulatorkan pH setelah ditambah NaOH 5,37. Jadi kalau kita hubungkan ke pH awalnya tadi 5,30. Jadi naik sedikit saja ya, yaitu sebesar 0,07. Ini sebagai bukti bahwa perubahannya kecil, berarti termasuk larutan penyangga. Nah, pH dianggap tidak berubah karena berubahnya kecil. Nah, berikutnya pH larutan penyangga ketika ditambah 100 ml air. Jadi kita masukkan mol asam lemahnya 0,01 mol, awalnya mol garamnya 0,02 mol. Jadi kalau ditambah 100 ml air, maka volume larutan yang berubah ya menjadi 200 ml atau 0,2 liter. Nah, pada penambahan air konsentrasi komponen buffer akan berubah sehingga kita gunakan persamaan. Jadi kita menggunakan konsentrasi ini gitu ya. Karena penambahan air akan mengubah harga konsentrasi komponen dari buffer itu sendiri. Ingat, konsentrasi itu rumusnya mol per volume. Jadi kalau kita masukkan H positif 10 pangkat negatif 5, mol asamnya ini tadi 0,01. Per volume ya volume totalnya ini 0,2. Sementara mol garam ini 0,02 per. Nah, jadi ini kan volume totalnya belum dicoret ini. Sehingga 10 pangkat negatif 5 per 0,01. 10 pangkat negatif 5 kali 0,01 per 0,02, sehingga H positif 5 kali 10 habis 6, pH nya sama dengan ini 6 dikurang log 5, dikalkulatorkan pH 5 kurang 5,30. Nah, masih ingat pH awalnya tadi, pH awal sebelum ditambah air itu 5,3, padahal setelah ditambah air pH-nya tetap juga 5,3. Berarti ada yang bisa kita simpulkan ya. Ya, secara umum pada penambahan air pH buffer itu tetap sama sekali tidak berubah. Karena apa? Ini sebenarnya didasarkan pada komponen. Karena pada komponen buffer penambahan air tidak mengubah harga mol dari komponen buffer itu sendiri. Sehingga
Ya kalau sama mol komponennya otomatis pH-nya juga sama gitu ya. Tapi ini juga hati-hati ya, tidak berlaku untuk penambahan air yang banyak ya. Nah, jadi kalau secara rumusan memang penambahan air itu tidak mengubah mol komponen, maka pH dianggap tetap. Tapi dalam kenyataannya kalau memang air yang ditambah banyak, jadi tetap mengubah pH buffer gitu ya. Ada perubahan. Jadi ada juga batasan-batasan dari penambahan air yang dimaksud, yang nantinya kita sebut dengan kapasitas buffer. Oke, yang terakhir adalah kapasitas buffer, atau ini merupakan materi pengayaan, jadi bukan merupakan materi wajib, dia hanya materi tambahan. Kapasitas buffer diberi lambang beta dapat didefinisikan sebagai jumlah asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam 1 liter larutan penyangga yang menyebabkan perubahan pH sebesar 1 satuan. Semakin tinggi konsentrasi asam basa buffernya, maka kapasitas buffernya akan semakin tinggi juga. Kapasitas buffer juga dapat diartikan sebagai jumlah mol basa kuat yang dibutuhkan untuk mengubah pH 1 liter larutan sebesar 1 pH satuan. Dalam membuat suatu larutan penyangga dengan pH yang dikontrol, haruslah memilih suatu garam basa atau garam asam yang nilai pKa dari asam atau basa tersebut sedekat mungkin dengan pH yang dikontrol, sehingga akan didapatkan nilai yang maksimal pada saat naik atau turunnya nilai pH tersebut. Konsentrasi dari asam basa dan garam yang digunakan tergantung pada buffer yang diinginkan untuk mengubah nilai pH tersebut. Rumusan penentuan kapasitas buffer dapat ditulis sebagai berikut. Kapasitas buffer atau koefisien Dapar atau indeks Dapar itu sama dengan nilai Dapar, yaitu delta B per delta pH, di mana delta B sama dengan penambahan asam atau basa dalam gram ekivalen. Ya, delta pH ya perubahan pH gitu ya. Contohnya, untuk menyiapkan 100 ml larutan buffer dengan pH 5, maka digunakan asam asetat, asam format, asam benzoat, serta garamnya. Dari pilihan tersebut, asam manakah yang harus digunakan untuk mendapatkan nilai buffer yang maksimum terhadap kenaikan atau penurunan pH, serta berapa rasio asam garam yang harus digunakan. Nilai pKa asam adalah sebagai berikut. Jadi ini ada data ya. Jadi pada prinsipnya untuk membuat buffer dengan kapasitas paling besar adalah yaitu ya harus menggunakan larutan yang pKa atau Ka identik dengan pH dari larutan buffer yang akan dibuat. Jadi sesuai dengan soal ini hanya bisa kita simpulkan, kita kan ingin membuat pH 5, maka larutan asam yang kita gunakan, kita usahakan adalah larutan asam yang memiliki nilai pKa ya paling mendekati ke 5. Nah, jadi dari soal ini yang paling mendekati ke 5 yaitu asam asetat ya, 4,74. Sementara rasionya ya kita usahakan yaitu 1:1. Supaya apa? Supaya pH lebih dekat ke pKa-nya. Ya. Terlihat bahwa nilai pKa asam asetat memiliki nilai yang mendekati pH buffer. Oleh karena itu, asam asetat dan garamnya digunakan pada perhitungan ini. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Berikut ada latihan soal. Ini hanya ditekankan pada cara kerja buffer ya, atau besar perubahan pH saat penambahan asam, basa, dan air. Untuk kapasitas buffernya itu hanya sebagai materi tambahannya. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini tetap berada dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar dunia.